Halo semuanya, nama saya Nur Zahra Maikba Putri dengan alamat email 2010-6124@mahasiswa.upnvj.ac.id. Halo teman-teman semuanya, nama saya Adila Yasmin Fausia dengan alamat email 2010-611-039@mahasiswa.upnvj.ac.id. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nevan Zabila Aurelia dengan alamat email 2010-6176-76@mahasiswa.upnvj.ac.id. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadira Maharani Putri dengan alamat email 2010610157@mahasiswa.upnvj.ac.id. Pengertian asuransi. Istilah asuransi dalam perkembangan zaman di Indonesia berasal dari kata Belanda asuranti, yang kemudian menjadi asuransi dalam bahasa Indonesia. Namun, istilah itu sendiri sebenarnya bukanlah istilah asli bahasa Belanda, tetapi berasal dari bahasa Latin yaitu assecurare, yang berarti meyakinkan orang. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian Bab 1 Pasal 1, asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung. Dasar hukum asuransi. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Dasar-dasar dibentuknya undang-undang yang berlaku ini adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dapat ditinjau bahwa asuransi adalah salah satu upaya dalam menanggulangi resiko tertentu yang dihadapi oleh masyarakat, sekaligus berperan dalam menghimpun dana dari masyarakat. Yang kedua ada pasal 1774 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHP. Suatu persetujuan untung-untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya mengenai untung ruginya, baik untuk semua pihak maupun bagi sementara pihak, bergantung kepada suatu kejadian yang belum pasti. Yang ketiga ada KUHD atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Bab 9 Pasal 246. KUHD Bab 9 Pasal 246 sebagai dasar pembentukan asuransi di Indonesia, di mana dalam pasal ini menjelaskan secara menyeluruh tentang ketentuan tentang jenis-jenis pertanggungan dari asuransi, batas yang diberikan atas pertanggungan yang diberikan asuransi, proses prosedur tentang pertanggungan yang berlaku, penyebab batalnya proses pertanggungan, serta pertanggungan disusun secara tertulis di dalam akta asuransi atau biasa disebut polis asuransi. Yang keempat ada Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992, di mana di dalamnya membahas tentang berbagai ketentuan yang mengatur tentang penyelenggaraan usaha perasuransian. Peraturan pemerintah terbentuk atas dasar dari tujuan asuransi yang secara prinsip mampu mendorong tumbuhnya pembangunan nasional Indonesia. Yang terakhir ada Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999 pada dasarnya memiliki kesamaan dengan peraturan sebelumnya, yaitu tentang penyelenggaraan usaha perasuransian, di mana peraturan ini merupakan perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992. Unsur-unsur asuransi. Menurut ketentuan pasal 246 KUHD, asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin dideritanya akibat dari suatu evenement atau peristiwa tidak pasti. Maka dapat disimpulkan unsur-unsur asuransi secara terminologi terdapat 4 unsur. Yang pertama, pihak tertanggung atau insured, yaitu seseorang, badan, atau organisasi yang berjanji untuk membayar sejumlah uang yang disebut premi sebagai pihak penanggung. Yang kedua, pihak menanggung atau insure, yaitu badan, lembaga, atau organisasi tertentu dalam skema perjanjian akan membayarkan sejumlah uang yang disebut sebagai uang santunan atau penggantian. Yang ketiga, objek asuransi yaitu benda beserta hak dan atau kepentingan yang melekat pada benda tersebut, hal yang terkait dengan nyawa,
bagian tubuh, termasuk kesehatan, serta lainnya yang termasuk dalam objek asuransi sesuai dengan yang dijanjikan pihak insured, yaitu uang pensiun, pendapatan bulanan, serta lainnya. Lalu yang keempat, peristiwa asuransi, yaitu satu peristiwa tidak pasti atau evenement yang mengancam objek asuransi dan di dalamnya terjadi persetujuan antara pihak insured dan insured sehingga menjadi satu perbuatan hukum berupa kesepakatan antara kedua belah pihak. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, Pasal 1 Angka 1 disebutkan dua jenis asuransi, yaitu asuransi kerugian dan asuransi jumlah. Asuransi kerugian, sebagaimana didefinisikan oleh Molengraf, adalah suatu persetujuan dengan mana satu pihak penanggung mengikatkan diri terhadap pihak tertanggung untuk mengganti kerugian yang dapat diderita oleh tertanggung karena terjadinya suatu peristiwa yang telah ditunjuk dan yang belum tentu secara kebetulan, dengan mana pula tertanggung berjanji untuk membayarkan premi. Asuransi kerugian berwenang untuk mengganti kerugian yang ditanggung akibat dari kebakaran, antara lain A. Menjalarnya api yang timbul sendiri dan hubungan arus pendek listrik. B. Kebakaran yang terjadi karena kebakaran benda lain yang berdekatan, kebakaran yang menyebabkan musnahnya seluruh atau sebagian harta benda dan kepentingan yang dipertanggungkan atas perintah yang berwenang dalam upaya mencegah menjalarnya kebakaran. Asuransi kendaraan bermotor termasuk dari bagian hukum asuransi, sehingga bila terjadi kerugian, maka mengatur penggantian dari suatu kerugian yang dapat dinilai dengan uang. Ganti kerugian harus seimbang dengan kerugian yang diderita akibat timbulnya peristiwa yang ditanggung. Peran asuransi bagi perusahaan pengangkutan barang antara lain A. Mengadakan jaminan bagi barang angkutan, yaitu mengambil alih sebagian atau seluruh badan risiko dari setiap pengiriman barang. B. Pembayaran ganti kerugian jika pada suatu ketika sungguh-sungguh terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian, maka kepada perusahaan pengangkutan yang bersangkutan akan dibayarkan ganti rugi. C. Dalam praktiknya, tidak senantiasa bahaya yang mengancam itu sungguh-sungguh terjadi. Apabila selama pengangkutan barang tidak terjadi risiko atau kerugian, maka premi yang telah dibayarkan oleh perusahaan pengangkutan akan dikembalikan oleh perusahaan asuransi. Kemudian ada asuransi jumlah. Asuransi jumlah adalah suatu perjanjian asuransi yang berisi ketentuan bahwa penanggung terikat untuk melakukan prestasi berupa pembayaran sejumlah uang yang besarnya sudah ditentukan sebelumnya. Asuransi jumlah ini dibedakan menjadi dua, yaitu asuransi jiwa dan asuransi sosial. Asuransi jiwa dibagi menjadi tiga, yaitu asuransi jiwa berjangka, asuransi jiwa seumur hidup, dan asuransi dwiguna. Asuransi sosial yang bersifat sosial merupakan asuransi yang diselenggarakan oleh pemerintah, di mana semua ketentuan dalam asuransi ini harus berdasarkan pada ketentuan undang-undang yang telah ditetapkan. Jenis-jenis asuransi jiwa. Yang pertama, asuransi jiwa berjangka, yaitu penanggung memberikan jaminan ganti rugi jika tertanggung meninggal dunia dalam jangka waktu perjanjian sedang berjalan. Kedua, asuransi jiwa seumur hidup yang dirancang untuk memberikan proteksi asuransi seumur hidup tertanggung dengan syarat ia menjaga polisnya tetap aktif dengan terus membayarkan premi. Yang terakhir, asuransi dwiguna, yaitu asuransi yang merupakan kategori lain dari asuransi tetap, yang dimana asuransi ini terdiri dari dua elemen, yaitu elemen proteksi jiwa dan elemen tabungan. Perusahaan asuransi menjamin pemenuhan hak customer-nya, namun kadangkala kenyataan tidak sesuai dengan ekspektasi. Handoyo, pemegang polis asuransi PT Allianz untuk jenis pertanggungjawaban kesehatan dan jiwa, menerima kerugian akibat penolakan klaim polis oleh PT Allianz. Handoyo dan anak serta istrinya telah mengasuransikan polis asuransi jiwa dengan manfaat antara lain kematian normal dibayarkan Rp150 juta, kematian akibat kecelakaan sebanyak Rp300 juta, termasuk dengan dana investasi. Jika Handoyo hidup sampai dengan akhir kontrak, maka dana investasi yang terbentuk akan dibayarkan juga. Masa pertanggungan asuransi tersebut berjalan 10 tahun, dimulai pada tanggal 10 September 2006 sampai dengan 10 September 2016.
dengan premi pertanggungan sebesar Rp8.154.000 per tahun yang dibayar selama 5 tahun. Sebelum kesepakatan asuransi tersebut, Handoyo sudah memenuhi persyaratan yang diminta oleh PT Allianz, termasuk SPAJ serta pemeriksaan kesehatan di fasilitas kesehatan yang dirujuk oleh PT Allianz. Masa pertanggungjawaban berjalan 13 bulan 9 hari. Handoyo meninggal dunia di rumah dengan kondisi tidak sempat dibawa ke dokter. Jenazahnya kemudian dikremasikan di Krematorium Nirwana, Bekasi. Berdasarkan uraian tersebut, dijelaskan bahwa PT Allianz menolak klaim asuransi yang diajukan oleh ahli waris Handoyo, yang berarti bahwa PT Allianz tidak mengakui polis asuransi yang jelas menyebutkan bentuk kerugian yang dijamin oleh perusahaan asuransi. Oleh karena itu, tidak dapat dijadikan dasar penolakan klaim tertanggung oleh PT Allianz. Perjanjian asuransi sejak mana ditutup mempunyai kekuatan mengikat kedua belah pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang, sesuai dengan pasal 1339 alinea 1 dan 2 KUH Perdata, bahwa semua perjanjian yang sah akan berlaku sebagaimana undang-undang bagi mereka yang membuatnya, dan bahwa perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak. Perjanjian antara PT Allianz dan Handoyo telah disepakati kedua belah pihak, sehingga tutupnya perjanjian asuransi akan dipertanggungjawabkan sebagaimana pasal 251 KUH Dagang. Tindakan PT Allianz termasuk dalam tindakan wan prestasi klasifikasi, tidak melakukan apa yang sanggup dapat dilakukannya. Dengan adanya wan prestasi yang dilakukan oleh PT Allianz memberikan hak kepada ahli waris Handoyo untuk menggugat dengan bagian sesuai dengan pasal 1243 Jo pasal 1246 KUH Perdata.